Di Surabaya, Jawa Timur, pos checkpoint Bundaran Waru didominasi warga yang akan bersilaturahmi ke saudara atau kerabat untuk merayakan Lebaran. Lalu lintas kota Surabaya di Hari Raya Idul Fitri terlihat ramai lancar, seperti di pos checkpoint di Bundaran Waru. Meski ramai namun tidak ada kemacetan. Mayoritas warga yang melintas adalah mereka yang akan bersilaturahmi ke sanak saudara untuk merayakan Lebaran. Lebih lengkap terkait kondisi lalu lintas di sejumlah daerah di hari pertama Lebaran, kita pantau bersama dua jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di Purwakarta, Jawa Barat, dan Sinta Maulidia di Surabaya, Jawa Timur. Saya ke Cindy terlebih dahulu. Tadi saya sudah bacakan atau sampaikan ke pemirsa mudik lokal yang membuat jalanan di sana ramai. Saat ini tampak hujan. Ini mempengaruhi kemudian menjadi lebih lengang begitu? Anda bisa gambarkan pada kami, Cindy? Kalau hari ini memang lebih lengang, mengingat juga ini hari Idul Fitri. Nah, kalau untuk lalu lintas secara umum kami mengambil contoh untuk di salah satu titik sekat, yaitu di Gerbang Tol Sadang. Gerbang Tol Sadang ini yang akan menjadi jalur masuk bagi kendaraan-kendaraan yang mau ke Purwakarta, kemudian juga ke Subang, dan menjadi salah satu alternatif bagi warga Purwakarta sendiri jika mau melakukan mudik lokal. Memang kalau dibandingkan dari beberapa hari terakhir, kendaraan-kendaraan yang masuk maupun juga keluar dari Gerbang Tol Sadang jumlahnya terus menurun, terutama juga kendaraan-kendaraan yang berasal dari Gerbang Tol Kalihurip Utama atau dari arah Cikampek. Sementara untuk kendaraan yang masuk dari Gerbang Tol Jatiluhur sama-sama dari Purwakarta ini jumlahnya naik. Artinya memang ada kemungkinan besar mudik lokal dilakukan pada hari ini di hari H Lebaran. Nah, sebagai jalur alternatif untuk mudik atau disebut sebagai jalur perlintasan, Purwakarta atau polisi dari Purwakarta ini memang sudah menyiapkan sejumlah titik sekat. Fungsinya adalah untuk semakin membatasi gerak dari pemudik yang misalnya lolos di titik-titik sekat sebelumnya. Sudah ada lebih dari 1.200 kendaraan hingga hari ini yang diputar balik, namun memang karena untuk arus lalu lintas juga sudah semakin menurun hingga hari ini, sehingga yang dilakukan pemeriksaannya adalah memeriksa secara fisik. Jadi misalnya dilihat apakah pengemudi dalam kendaraan itu sudah menggunakan masker, menjaga jarak dan kapasitas maksimal dalam kendaraan, begitu juga apakah membawa barang-barang yang terindikasi untuk mudik. Sudah ada 5 titik sekat setidaknya yang disiapkan oleh pihak kepolisian. 6 maksud saya, 3 diantaranya ada di jalan tol, Gerbang Tol Sadang, Jatiluhur, dan juga Cikopo. 3 lagi adalah jalur arteri di perbatasan antara Subang, Karawang, dan juga Kabupaten Bandung Barat. Yang juga diantisipasi nanti oleh pihak kepolisian adalah arus balik. Akan mulai difokuskan pada tanggal 26 Mei 2020 nanti. Memang untuk titik sekatnya tidak akan berbeda jauh dari titik sekat arus mudik, hanya dipindahkan posisinya sedikit. Jadi kalau nanti yang dipantau adalah kendaraan-kendaraan yang akan keluar dari Purwakarta dan juga menuju ke Jakarta. Memang kalau tadi mengutip dari Kasat Lantas Polres Purwakarta, sulit untuk memprediksi arus balik ini akan seperti apa, apakah akan ada puncaknya. Mengingat untuk Jakarta juga masih menerapkan PSBB, jadi belum dapat diprediksi akan seperti apa jumlahnya, hari apa yang akan menjadi hari puncaknya. Tapi nanti yang akan diantisipasi atau menjadi fokus adalah di Gerbang Tol Cikopo dan juga Cikatama. Cikopo di kilometer 66 jadi titik pertemuan antara jalur dari Cipali dan juga Purbalunyi. Kemudian nanti di Cikatama, jika ada antrian kendaraan yang panjang, kendaraan-kendaraan ini akan dikeluarkan melalui Gerbang Tol Cikopo. Fungsinya adalah untuk putar balik lagi menuju ke arah asalnya dan tidak masuk ke Jakarta. Fristian. Baik, dari Cindy Permadi tampaknya hujan deras. Saya ke Sinta Maulidia di Surabaya. Sinta, ada berikan gambaran kepada kami di sana bagaimana, terjadikah mudik lokal? Itu satu. Kemudian yang kedua, masih adakah yang berani balik dari luar Jawa Timur ke Jawa Timur? Ya, Fristian dan juga saudara, sepertinya hampir sama dengan beberapa wilayah lain yang tadi Anda sebutkan, bahwa memang untuk di kota Surabaya, terutama di Surabaya Raya, di tengah pemberlakuan PSBB jilid kedua yang akan berakhir pada esok hari 25 Mei 2020, dan di hari pertama Lebaran, memang untuk sejumlah ruas jalan ini terpantau ramai lancar. Ada yang beberapa lengang, namun juga ada yang ramai lancar, terutama juga di sejumlah titik checkpoint pemeriksaan di beberapa perbatasan, seperti misalkan di perbatasan Waru atau perbatasan Surabaya dan juga Sidoarjo di titik checkpoint Waru, di mana memang pantauan kami pada siang hingga sore ini memang terpantau ramai lancar. Namun pada pagi hari tadi usai sholat Id atau sholat Idul Fitri memang terpantau
ramai lancar dan memang rata-rata dari para pengendara terutama kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 mayoritas mereka akan melakukan mudik lokal atau mereka akan melakukan kunjungan silaturahim ke keluarga, ke kerabat, ke sahabat begitu. Dan mengapa kemudian mereka ini kemudian bisa untuk kemudian masuk ke wilayah kota Surabaya, karena memang rata-rata para pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 yang tadi melewati titik checkpoint Waru ini plat nomornya adalah L dan juga W, di mana L ini Surabaya dan juga W ini Sidoarjo. Berdasarkan peraturan juga dari pemerintah daerah atau kota Surabaya, selama PSBB ini untuk 2 plat nomor tersebut ini diperbolehkan masuk ke wilayah kota Surabaya. Namun tetap protokol kesehatan harus tetap dipatuhi seperti menggunakan masker, kemudian juga untuk pengendara roda 4 juga kapasitasnya maksimal setengah dari kapasitas mobil. Kemudian juga selain penjagaan, pengawasan, screening ketat yang dilakukan oleh para petugas baik itu TNI, Polri, Babinkanitnas, kemudian juga Dinas Perhubungan, protokol kesehatan ini juga dilakukan secara rutin seperti penyemprotan desinfektan dan lain sebagainya. Sehingga memang untuk yang dapat kami laporkan di wilayah kota Surabaya, pandemi virus corona juga PSBB sepertinya memang sedikit menggeser tradisi masyarakat yang biasanya sejumlah ruas jalan ini sangat padat. Namun untuk hari ini, di hari pertama Lebaran, terpantau ramai lancar. Ada beberapa juga dan juga mayoritas dari para pengendara mereka akan melakukan silaturahim ke keluarga mereka atau mudik lokal begitu dari wilayah Sidoarjo menuju ke Surabaya atau sebaliknya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan apakah masih dijumpai adanya pemudik begitu dari luar Jawa Timur yang menuju ke Jawa Timur. Informasi yang kami dapatkan per kemarin malam, memang ini masih ada beberapa, bahkan per kemarin malam sendiri ada sekitar 600 lebih kendaraan yang mereka harus putar balik begitu. Karena mereka bukan ber-KTP Jawa Timur, namun mereka akan memasuki wilayah Jawa Timur, sehingga memang mereka harus putar balik dan tidak diperbolehkan untuk meneruskan perjalanan ke wilayah Jawa Timur. Hingga hari ini sendiri, informasi yang kami dapatkan dari Polda Jawa Timur ada sekitar 13.000 kendaraan, di mana mereka ini harus putar balik karena mereka tidak ber-KTP Jawa Timur. Karena jika merunut pada himbauan dari Gubernur Jawa Timur, Khoifan Daparawangsa mengatakan bahwa untuk para pengendara roda 4 terutama di titik checkpoint perbatasan atau penyekatan di wilayah Tol Ngawi, yakni perbatasan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, jika para pengendara ini ber-KTP Jawa Timur, maka diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Jawa Timur. Sehingga kemudian dari pihak petugas juga tetap melaksanakan pemeriksaan atau screening ketat terkait dengan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan lain sebagainya. Jika tidak memenuhi kriteria protokol kesehatan, maka mereka harus putar balik, harus menggunakan masker terlebih dahulu, baru boleh untuk kemudian masuk ke wilayah Jawa Timur. Nah, ini sendiri juga sepertinya yang kemarin menjadi catatan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur saat rapat koordinasi kemarin malam, karena PSBB ini sudah jilid kedua dan jumlah dari kasus positif ini terus bertambah. Kemarin malam saja ada sekitar 400 lebih kasus positif bertambah di Provinsi Jawa Timur. Sehingga kemudian dari Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa akan mengkaji, mengevaluasi lagi karena juga diperkirakan tambahan jumlah positif ini juga karena banyaknya pemudik yang terus masuk ke wilayah Jawa Timur begitu, meskipun dengan protokol kesehatan yang sudah dipenuhi. Nah, kemudian dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur juga gugus tugas mengatakan meski esok ini PSBB jilid kedua ini sudah selesai, namun rencananya memang akan ada PSBB jilid ketiga. Ini informasi yang kami dapatkan dari Gubernur Jawa Timur kemarin saat rapat, dan kita lihat saja seperti apa nanti perkembangan selanjutnya begitu. Christian. Dalam proses pengkajian apakah PSBB di sana akan terus dilanjutkan ke jilid berikutnya. Terima kasih Sinta Maulidia dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada rekan saya Cindy Permadi tadi dari Purwakarta, Jawa Barat.